Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada semester ini, semester genap tahun akademik 2020-2021, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan. Dan pada semester ini kita akan belajar bersama, mendiskusikan materi bersama dalam mata kuliah. Ya, rekan-rekan mahasiswa, pada semester ini tidak jauh berbeda dengan 2 semester sebelumnya, bahwa dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan kondisi yang lebih positif, kondisi yang lebih baik, maka sesuai dengan regulasi yang berlaku, mulai dari tingkat kementerian, kemudian di tingkat institut, dan juga di level fakultas, maka perkuliahan masih dilaksanakan secara online atau secara daring. Oleh karenanya, rekan-rekan mahasiswa perlu untuk memperhatikan beberapa hal yang menjadi poin-poin penting, poin-poin pokok dalam pelaksanaan perkuliahan online. Dan pada kesempatan pertemuan yang pertama ini akan kita sampaikan terkait dengan desain perkuliahan dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Nah, pada video yang pertama ini kita akan sampaikan desain perkuliahan dalam bentuk orientasi perkuliahan. Akan kita bahas beberapa hal. Yang pertama adalah RPS, kemudian yang kedua adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Dilanjutkan dengan tagihan perkuliahan, dan yang keempat adalah UTS dan UAS. Kemudian bagian yang terakhir akan kita sampaikan bagaimana teknis perkuliahan kita pada semester ini di mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Baik, yang pertama terkait dengan RPS. Untuk RPS sudah kita upload di aplikasi pembelajaran, baik itu di e-learning maupun di Google Classroom. Oleh karenanya silakan rekan-rekan mahasiswa untuk segera mendownload file RPS yang sudah kita unggah. Nah, kemudian silahkan dibaca, dicermati, karena RPS atau rencana pembelajaran semester yang sudah kita susun itu ibarat sebuah Google Map atau Gmap selama perkuliahan. Dari mana kita berangkat, kemudian di mana tujuan akhirnya, jalur yang kita akan tempuh, cara kita melakukan perjalanan menuju ke garis finish, itu semuanya ada di dalam RPS. Oleh karenanya segera baca dan cermati. Termasuk di dalamnya silahkan saudara cermati betul beberapa hal pokok dalam RPS. Yang pertama adalah apa CPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materinya apa saja, dan tidak lupa juga melihat kepada referensi-referensi atau rujukan yang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini. Nah, tentu RPS ini bukanlah kitab suci, RPS bukanlah harga mati. Oleh karenanya beberapa hal teknis yang ada di dalam RPS itu nanti akan kita sesuaikan dengan dinamika kelas yang ada, termasuk dalam perkuliahan online ini. Ya, kita harapkan bahwa nanti pada 1 bulan atau 2 bulan berikutnya kondisi sudah membaik, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline dalam kondisi yang lebih kita harapkan tentunya. Namun demikian, untuk RPS ini memang sementara kita susun dalam bentuk kalau kita melaksanakan perkuliahan secara offline. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi CPMK itu adalah sesuatu yang harus sudah dikuasai oleh mahasiswa, yang harus dikuasai oleh subjek belajar, dalam hal ini mahasiswa, ketika sudah selesai mengikuti perkuliahan ini. Jadi saudara harus bisa apa setelah selesai mengikuti perkuliahan ini. Nanti secara menyeluruh silahkan saudara cermati di dalam file atau naskah RPS. Nah, beberapa di antaranya akan kita
berikan contohnya ya. Yang pertama, setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, saudara ditargetkan untuk dapat mendeskripsikan tindakan ekonomi sebagai sebuah tindakan sosial ya. Jadi kalau dalam contoh ini, saudara bisa memperhatikan bahwa proses atau tindakan ekonomi yang dilakukan oleh para petani ketika mereka nandur padi atau kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan tandur ya, itu memang tindakan ekonomi, tetapi ternyata itu bukan hanya sebuah tindakan ekonomi murni, tetapi sebagai sebuah tindakan sosial. Apa maksudnya dengan tindakan sosial? Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Termasuk ketika para petani ini memanen padinya, itu gotong royong bareng-bareng dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, ini salah satu hal yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ketika kita membahas bahwa tindakan ekonomi itu sebetulnya merupakan sebuah tindakan sosial ya. Kemudian yang kedua, CPMK berikutnya di antara 11 atau 12 CPMK ya, nanti saudara bisa lihat di RPS. Mahasiswa juga mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan keterkaitan atau hubungan antara agama dengan perilaku ekonomi. Nah, jadi agama itu sebetulnya mendukung ekonomi atau enggak sih? Apakah ekonomi itu ada keterkaitannya dengan agama? Agama itu bisa mendorong ekonomi, ataukah sebaliknya agama itu justru menghambat tindakan ekonomi? Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan materi yang menjelaskan keterkaitan antara agama dengan perilaku ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga, CPMK yang berikutnya harus bisa apa saudara nanti setelah ikut kuliah ini? Salah satunya adalah menjelaskan keterkaitan antara revolusi industri 4.0 dengan perilaku ekonomi. Ya, sebagaimana yang tampak di sini bahwa dalam ilustrasi video ini ya, bahwa revolusi industri dari 1.0, 2.0 sampai dengan 4.0, dan sekarang kita mulai masuk ke 4.0 ya, sebelah sini ya. Ini banyak membuat perubahan dalam perilaku kita. Bukan hanya perilaku ekonomi, tetapi hampir semua aspek. Nah, nanti akan kita fokuskan bagaimana perubahan perilaku ekonomi masyarakat, perilaku ekonomi pasar, baik itu nanti yang kaitannya dengan aspek produksi, kemudian juga pada aspek konsumsi. Ya, perubahannya bagaimana? Perilaku ekonomi mereka sebagai sebuah tindakan sosial yang dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Nah, itu saudara 3 hal contoh capaian pembelajaran mata kuliah yang harus bisa kita kuasai setelah mengikuti perkuliahan sosiologi ekonomi selama 1 semester ini. Kemudian yang berikutnya adalah tagihan kuliah. Apa yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa selama proses perkuliahan ini ya, karena kita dalam kondisi pandemi COVID-19, maka untuk tugas yang biasanya kita laksanakan secara offline, maka ini harus kita sesuaikan sedemikian rupa dalam bentuk-bentuk tertentu agar saudara tidak banyak melakukan kontak dengan pihak luar dan juga untuk membatasi mobilitas kita ya. Yang pertama, untuk tagihan kuliah, nanti tugas yang pertama saudara cukup membaca berita dan menghubungkannya dengan materi kuliah. Nah, beritanya apa saja nanti akan kita sampaikan ketika perkuliahan sudah berlangsung. Ini nanti sifatnya adalah question and answers. Jadi saudara punya beritanya dikumpulkan, nanti kita akan tanya satu persatu. Dan ini merupakan tugas individu ya. Kemudian tugas yang kedua adalah membaca naskah jurnal dan menghubungkannya dengan materi kuliah. Ini nanti presentasi modelnya dan ini merupakan tugas kelompok. Nah, jurnalnya apa saja nanti akan kita sampaikan ketika sudah membahas pada materi yang bersangkutan ya. Jadi selama 1 semester ini hanya ada 2 tugas, 1 individu dan 1 kelompok, dan tugasnya enteng-enteng saja, hanya membaca berita yang pertama dan yang kedua adalah membaca naskah jurnal, kemudian nanti dipresentasikan sesuai dengan schedule ataupun jadwal yang nanti akan kita sampaikan. Nah, adapun untuk evaluasi terdiri dari 2 jenis, yang pertama adalah UTS dan yang kedua adalah UAS. UTS dilaksanakan secara online,
menggunakan Google Classroom dan nanti akan kita laksanakan. Kalau tidak di pekan ke-8 ya di pekan ke-9 sesuai dengan dinamika kelas yang nanti akan kita perhatikan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah ini UAS ya, ujian akhir semester. Ya, ini bukan tugas 2 tapi UAS atau ujian akhir semester nanti juga dilaksanakan secara online, kemudian menggunakan Google Classroom dan sesuai dengan jadwal UAS. Nah, kecuali nanti kalau di menu e-learning IAIN Pekalongan sudah memungkinkan kita untuk melaksanakan UAS dan servernya juga sudah ada perbaikan, maka nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisi di e-learning IAIN Pekalongan. Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah teknis perkuliahan. Teknis perkuliahan karena kita masih menggunakan metode online, maka ada beberapa aplikasi yang akan kita gunakan rekan-rekan mahasiswa. Untuk aplikasi defaultnya atau aplikasi bawaannya adalah kita menggunakan produk dalam negeri, produknya IAIN Pekalongan yang sudah sedemikian rupa diformulasikan, dibentuk dan dibangun oleh rekan-rekan kita di UTIPD, yaitu e-learning IAIN Pekalongan. Namun demikian kita juga akan menggunakan beberapa aplikasi tambahan atau aplikasi pendamping, yaitu Google Classroom yang itu sudah embed atau melekat di dalamnya dengan Google Meet ketika nanti kita akan melakukan pertemuan secara sinkron virtual. Ya, sinkron itu berarti dalam waktu yang sama, virtual dilaksanakan secara online atau secara daring. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan YouTube. Nah, apa maksudnya menggunakan YouTube? Jadi sebagaimana materi pada orientasi perkuliahan pertemuan yang pertama ini kita upload melalui channel YouTube, ya, channel YouTube saya. Nah, saudara, rekan-rekan mahasiswa nanti bisa melihat dan menyimak materi yang kita upload sesuai dengan pekan pertemuan perkuliahan. Nah, lalu untuk bentuk perkuliahannya, yang pertama bisa kita sampaikan, selain menggunakan e-learning IAIN Pekalongan sebagai aplikasi default, nanti kita juga menggunakan aplikasi tambahan atau pendamping. Yang pertama bahwa selama 14 kali pertemuan, kita kan jumlah total pekan dalam satu semester ini kan ada 16 ya. Ada 16 kali, yang 2 itu nanti diambil untuk UAS dan UTS, sehingga untuk materi perkuliahan kita mempunyai 14 kali tatap muka atau 14 pertemuan. Nah, materi selama 14 pertemuan itu nanti akan kita upload di e-learning maupun di Google Classroom. Jadi setiap pekan saudara harus memperhatikan, melihat apa saja materi yang kita posting atau yang kita upload di Google Classroom. Nah, sebelum nanti kita melaksanakan pertemuan sinkron secara virtual ya, selama 12 materi dari 14 materi yang kita rencanakan, itu materinya akan kita wujudkan dalam bentuk video, dan video itu akan kita upload di channel YouTube paling lambat sehari sebelum jadwal perkuliahan. Biasanya saya upload 2-3 hari sebelum perkuliahan, sehingga misalnya kalau kita kuliah hari Senin, hari Jumat itu kita upload hari Sabtu dan Ahad, saudara harus sudah memperhatikan atau menyimak video itu. Nah, nanti hari Senin akan kita bahas bersama-sama ya. Kemudian untuk jumlah pertemuan kita secara virtual atau sinkron virtual, maka menggunakan Google Meet ya. Menggunakan Google Meet setidaknya 6 kali pertemuan atau 6 kali tatap muka secara virtual ya. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa ini adalah angka yang cukup moderat ya. Saya tidak terlalu sedikit ya. Kalau sekali 2 kali mungkin pemahaman saudara terhadap materi yang kita upload di YouTube mungkin kurang maksimal. Tapi kalau pertemuannya sampai 14 ya, itu mungkin akan kurang ramah dengan kuota internet saudara. Maka ini kita buat yang agak moderat. Kemudian nanti akan kita sampaikan juga suplemen atau modul untuk perkuliahan kita. Ini nanti cukup 2 saja, karena lebih banyak nanti dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk PowerPoint, dan juga nanti akan kita lengkapi dengan suplemen ya. Nah, kemudian untuk presensi, saudara melakukan presensi secara mandiri melalui akun Sikadu, dan saya beri waktu selama 3 hari. Jadi kalau jadwal kuliahnya itu tanggal 20 misalnya,
tanggal 20, maka saudara bisa absen, presensi itu sampai dengan tanggal 22. Jadi tanggal 20, 21, dan 22. Presensi saya buka tanggal 20 dan berakhir pada tanggal 23 ya. Jadi selama 3 hari ya. Ini untuk mengantisipasi kalau ada mahasiswa yang ada kesulitan sinyal atau di daerah yang kurang ramah dengan sinyal dan seterusnya, termasuk data internet ya. Kemudian saya harapkan saudara untuk mengecek nilai UTS dan UAS di menu Google Classroom, atau mungkin nanti di e-learning sepanjang nanti mana yang lebih kondusif ya. Kemudian ketika di akhir semester kita sudah upload nilai akhir ya, nilai akhir. Kalau nilai akhir berarti diceknya adalah di Sikadu, maka saudara punya waktu 3 hari untuk mengkonfirmasi nilai. Saya tidak mengatakan untuk komplain nilai. Kalau bahasanya menggunakan kata komplain kok kayaknya agak diametral ya, agak konfrontatif begitu antara dosen dan mahasiswa, maka saya menggunakan istilah konfirmasi. Tapi batas waktunya hanya 3 hari. Jadi kalau saya upload nilai itu pada tanggal 20, maka tanggal 22 itu ya oke lah, tanggal 23 saudara batas maksimal dari konfirmasi nilai ya. Kalau memang ada kesalahan dalam penjumlahan nilai, maka nanti nilai akan kita revisi ya. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk yang terakhir akan saya tunjukkan beberapa referensi yang akan kita gunakan dalam perkuliahan 1 semester ini. Untuk selengkapnya silakan saudara lihat di RPS. Ini saya hanya sekedar menunjukkan beberapa di antaranya ya. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Sindung Haryanto yang berjudul Sosiologi Ekonomi, terbitan dari Ardus Yogyakarta tahun 2011. Kemudian yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Damsyar dan Indriani yang berjudul Pengantar Sosiologi Ekonomi, terbitan dari Prenada Media Jakarta tahun 2013 ya. Kemudian yang ketiga Nanang Martono, judulnya adalah Sosiologi Perubahan Sosial, terbitan dari Raja Wali Pers tahun 2014. Nah, selengkapnya saudara silahkan lihat di RPS. Namun kita tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan sumber belajar ataupun referensi sesuai dengan dinamika yang nanti akan kita diskusikan dalam perkuliahan Sosiologi Ekonomi di semester ini. Nah, kemudian yang terakhir, jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan perkuliahan, mohon untuk segera disampaikan melalui ketua kelasnya. Ya, saya harapkan melalui ketua kelas, tidak japri satu persatu. Jadi dikoordinir dulu oleh ketua kelasnya. Ya. Oleh karenanya segera saja dibentuk ketua kelas. Demikian untuk orientasi perkuliahan Sosiologi Ekonomi pada semester ini di FEBI IAIN Pekalongan. Semoga perkuliahan yang kita laksanakan selama semester ini berjalan sesuai dengan rencana dan kita mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.